Berani mengakui perselingkuhan dan menyatakan ingin tobat, Randy Kajarnet mendulang simpati masyarakat. Netizen pun ramai mendesak Lady Nayawan agar memaafkan dan mau memberi kesempatan terakhir kepada Randy. Apakah Lady sudi memaafkan dan mau rujuk dengan suaminya itu? Atau ia memaafkan tapi tak bisa melupakan pengkhianatan Randy, sehingga cerai menjadi harga mati? Jika Lady Nayawan masih galau menentukan pilihan, selebgram dan beauty vlogger Hanum Mega sudah mantap menggugat cerai Ahmad Herlambang alias Bambang, suaminya. Tidak rela melihat suaminya tertawa bahagia, Hanum bertekad memenjarakan Bambang dan juga wanita selingkuhan suaminya itu. Lalu benarkah Hanum mendapat intimidasi dari oknum yang tidak dikenal agar mencabut laporan kasus perzinahan? Dan seperti apa kesaksian karyawan Hanum yang mengakui mengetahui perselingkuhan Bambang dengan wanita yang diduga bernama Tama Tazia? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas sengkarut rumah tangga Lady Nayawan, Randy Kajarnet, serta Hanum Mega dan juga Ahmad Herlambang. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Mungkin cuma di Indonesia, pria selingkuh yang semula menelan banyak hujatan mendadak mendapat sanjungan netizen. Hanya karena secara gentle mengakui perselingkuhannya dan dengan wajah sedih berkata ingin rujuk dengan istrinya. Hal itulah yang terjadi pada aktor Himawan Sumantri yang beken dengan nama panggung Randy Kajarnet. 2 pekan lalu warga Plus 62 terledi-ledi setelah mendengar nestapa Lady Nayawan diselingkuhi Randy. Sekarang banyak netizen yang terrendi-rendi. Seenggaknya at least oke, gue salah. Sanksi sosial lah buat gue. Gue terima kok semuanya. Gue paham yang gue lakuin ke Lady itu nggak baik. Dari aku dulu ya, kalau aku sih menurutnya ya walaupun memang dia terkesannya menyesali apa yang dia perbuat, tapi kan tetap aja itu salah gitu. Jangan sampai apa yang dia buat pengakuan itu dia buat seakan-akan dia menyesal, jadi mendorong orang-orang yang lain untuk berbuat hal demikian gitu, mengulangi hal yang sama gitu, jadi membenarkan hal tersebut kayak gitu sih. Ya tetap aja dia selingkuh, tetap aja salah. Ya, Randy kan public figure ya, jadi dia tuh sebenarnya perlakuannya itu sangat tidak patut dicontoh. Kan dia harusnya mencontohkan hal-hal yang baik kepada fansnya. Bener sih kalau misalkan tanggapan netizen tentang si Randy dipuji-puji tuh seharusnya netizen jangan labil gitu. Walaupun namanya juga salah, nanti malah kalau yang dipuji-puji lagi, malah nanti yang lain pada ikut-ikutan gitu. Mendingan ya walaupun salah itu salah gitu. Bisa jadi penyesalan dan permintaan maaf Randy banjir simpati. Lantaran kebanyakan selebriti pria yang terciduk selingkuh berusaha menutupi aibnya atau menggelontorkan versi berbeda dari kronologi selingkuh yang dibeberkan istrinya. Randy memang tak menepi semua yang diungkapkan Lady. Kok bisa sih nyeritain gitu, bahkan ada dibilang kok bisa nyeritainnya kayak ketawa-ketawa gitu, karena sebenarnya aku hancurnya itu udah dari Januari. Hancurnya gitu, udah Januari yang ketahuan itu hancurnya. Kan itu kan kedua kali ketahuan kan. Hancurnya udah dari Januari dengan segala macam drama dan prosesnya itu kan udah hancur banget. Bahkan sebagai manusia aku tuh udah ngerasa diinjek-injek sampai akhirnya aku tuh secara mental tuh muncul gitu di pikiran aku, lu kok sebagai manusia nggak membela diri gitu. Bahkan kayak kucing aja gitu, anjing aja kalau keinjak gitu buntutnya atau digangguin mereka bisa gigit balik gitu kan. Kalau diem aja gitu, sampai akhirnya aku membela diri aku sendiri gitu, berusaha untuk ngebela diri aku sendiri. Sebenarnya sakitnya itu ya udah aku rasain ya berproses dari Januari itu. Iya. Ininya podcastnya udah lihat? Udah. Di mana lu lihat, Dr. Richard? Jadi gue tuh nggak sempat lihat full. Gue cuma lihat beberapa potongan karena gue nggak berani. Gue nggak berani membuat kayak gue lagi di kondisi kayak gini.
sangat-sangat buruk. Baik. Sampai gue harus ngomong sama anak-anak gue. Siap nggak siap? Tapi lo nonton nggak Lady yang di sini? Tidak semua. Nggak semua. Sampai ada akhirnya gue dikirimin cuplikan lu. Oh yang gue ngomong itu. Iya, dari cuplikan. TikTok ya? TikTok. Iya. Yang gue pikir tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin dari semuanya deh. Gue ini orang jahat. Udah. Ya lu dilihatnya pasti jahat. Jahat gue jahat. Istri sebaik itu, ibu sebaik itu, gue dapat pesan gue jujur, gue liat itu, gue mikir mau Bingung ya? Hampanya hidup tanpa istri dan anak-anak baru dirasakan Randy pasca pisah rumah dari Lady. Aktor berusia 35 tahun ini mengaku kangen dengan ketiga buah hatinya. Tangis Randy pun nyaris pecah saat membicarakan momen indah bersama darah dagingnya. Randy sadar gelora asmara membuatnya hilaf hingga sempat memasa bodohkan jeritan hati orang-orang terdekatnya termasuk ibu kandungnya sendiri. Ya, jika kepada Lady, Randy sering mengumbar janji dan mengingkarinya, maka kepada ibu kandungnya, Randy mengaku takut dan selalu berusaha menepati janji. ada di rumah. Berarti benar kata Lady dia tinggal di rumah. Iya, sama nyokap. kalian. Iya, Lu ketemu nggak pas pulang ketemu nyokap? ketemu nyokap. Nyokap bilang apa? Nyokap bilang apa? Kenapa sampai kayak gini? Terus lu gimana? Gagal aja jadi anak rasanya. Maksudnya gue anak tunggal. Maksudnya gue juga bukan dari keluarga yang lengkap, gue broken home juga. Nyokap gue yang survive dari dulu, ngegedein gue, susah payah. Ya kayak gue pengen, yang gue bilang sama mama, ya udah ambil lo aja, tuh Randy aja sekarang. Lu ngomong gitu kenapa? Yang dikoperin ya, Blin, mama cocok aja. Lu udah nggak tahu mau ngomong apa? Udah nggak tahu mau ngomong apa sama mama, karena menurut gue orang yang paling gue takutin tuh mama. Nyokap lu bilang apa? Mama kecewa. Setelah lu ngomong gitu, lu sujud kakinya nggak gitu-gitu? Cium. Oh, berarti lu sujud kakinya gitu. Cium. Maafin Randy, mama. Mama kecewa. Mama nggak tahu harus ngomong apa. Kalau sebagai ibu, mama sebagai ibu, kamu tetap anak mama. Tapi kalau mama sebagai perempuan, mama kecewa sama kamu. Gue cuma bilang sama mama, jagain dulu anak-anaknya. Dia tertekan dari berbagai macam sisi. Satu, sisi keluarga, udah pasti nggak mungkin keluarga diam aja di belakang. Kalaupun tidak bersuara ya karena mereka tidak muncul ke media. Ya, tapi pasti tekanan dari keluarga pasti ada, itu satu. Kedua, dari pihak langsung pasangan gitu, dan kemudian secara tidak langsung anak-anak gitu sudah pasti ada. Kemudian tekanan dari pihaknya, tanda petik partnernya dia, partner selingkuhannya udah pasti ada. Beban moral, rasa bersalah itu pasti dan itu terlihat sekali lagi jadi satu dalam bentuk nervous dan tegangnya dia. Berjanji kepada sang bunda untuk tobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Randy berharap Lady pun percaya ia bisa berubah dan mau memaafkan serta memberikan kesempatan terakhir kepadanya. Hanya saja usai Randy tampil di podcast Densu, Lady langsung menanggapi pernyataan suaminya itu di podcast YouTuber yang banyak menampilkan perempuan-perempuan tertindas.
Lady seolah mengatakan bahwa waktunya memberi kesempatan kepada Randy sudah lebih dari cukup karena Randy tetap saja main api dengan wanita selingkuhannya. Kalau lo seorang bapak dan suami yang baik, lo gak akan gini gitu. Berat. Kehilangan sosok yang kamu anggap melindungi kamu, sosok suami yang kamu cintai, yang mencintai kamu, yang so sweet, dengan harapan-harapan itu. Karena kalau orang terdekat ya, tuh tahu gitu. Dia tuh sama aku ya dulu, kalau temen-temen gitu bilangnya, dia tuh sama aku hubungannya kayak temen, gak kayak suami istri, enggak. Itu kayak temen, jadi bener-bener aku cerita semua sama dia. Tapi dia gak cerita semua sama aku. Gue masih ngerasa ini beneran buat gue gak sih? Bener gak sih ada orang yang kasih kesempatan buat gue? Lu ngerasa semua udah ketutup ya? Udah. Dan tidak ada satupun kepastian bahwa setelah lu podcast ini lu akan jadi bagus. Iya, gue udah. Iya, itu yang gue rasain. Waktu gue denger ceritanya Lady, gue sangat menyayangkan ya. Tapi gue pegang satu prinsip. Cara terbaik membalas kejahatan seseorang pada kita adalah berbuatlah kebaikan kepada mereka. Cara menghukum mereka paling berat. Dan hari ini lu bisa ada di sini. Ini bukan sebuah pertolongan, sebenarnya sebuah hukuman menurut gua kalau kita lihat dari perspektif itu. Ketika bicara tentang perselingkuhan dia lebih banyak sebetulnya kan nggak secara lugas tanda petik untuk menyatakan bahwa ya saya begini kan enggak. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari ekspresi dia, dari pertanyaan Densu, kan kayak gitu. Jadi buat saya sebetulnya ada perasaan malu, ada perasaan sedih, dan juga ada perasaan takut dari ekspresinya. Jadi buat saya memang dia menyesali untuk apa yang sudah terjadi. Tetapi tunggu dulu ya, perlu kita lihat menyesalnya ada dua jenis. Menyesal, benar-benar menyesal dan rasanya udah deh gitu selesai. Atau menyesal karena ketahuan, wajah khawatir, wajah takut itu kelihatan banget. Jadi buat saya sebetulnya, saya nggak bisa bilang bahwa dia nggak ada kekhawatiran, nggak ada rasa sayang gitu sama Lady. Saya nggak bisa bilang gitu. Dia masih menunjukkan itu soalnya. Tetapi apakah dia kemudian juga punya perasaan yang mungkin berbanding lurus gitu dengan perasaan dia kalau Lady sayang juga ke selingkuhannya? Bisa jadi iya. Sebagai istri teraniaya, Lady Nayawan sudah melewati puncak kesedihan saat mendengar langsung dari Randy bahwa suaminya itu mencintai wanita lain. Setelah 9 tahun pernikahan, di mana Lady sudah 3 kali mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah cinta mereka, Randy malah membalas cinta dan pengorbanannya dengan pengkhianatan. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Lady sudah mengultimatum Randy agar kembali menjadi seperti yang dulu, namun Randy memilih keluar dari rumah. Bahkan ancaman Lady untuk memviralkan perselingkuhan itu tak juga membuat takut Randy. Lantas, halilintar dari mana yang menyambar hati Randy? Hingga laki-laki yang menikahinya pada Juli 2014 itu seolah mendadak tobat dan ingin rujuk dengannya. Itu kan sama dia tuh ya punya banyak impian-impian gitu. Yang aku pikir ya akan nanti mungkin bisa dicapai gitu. Tapi ternyata dia misalnya kenyataannya sekarang dia punya impian sama yang lain gitu. Aku bilang aku mengancam gitu, mengancam bahwa kalau lo berani gue viralin. Aku udah pernah bilang itu sama perempuan. Berani apa nih? Berani lanjutin lagi, gue viralin gitu. Dan dia kan tetap lanjutin lagi, berarti kan dia kayak menganggap aku tuh kayak gak ada. Kayak menganggap aku tuh, lo mana berani, aku merasa ya seperti itu. Apa yang terjadi sama lo? Banyak hal mungkin yang bisa gue ceritain ke Lady sebenarnya sebelumnya. Tapi hal-hal tergelap gue, hal-hal gue mungkin kacaunya gue, kecewanya gue, apanya gue, tapi gue
terlanjur buat salah duluan. Oke, yang gue tangkap ini ada beberapa hal secara komunikasi yang lu nggak bisa cerita ke Lady Karena gue nggak mau nyakitin dia. gak mau nyakitin, karena gue terlanjur nyakitin, gue buat apa gue nambahin. Oke. Boleh disampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama dan berulang-ulang kan. Kalau saya lihat sih Bu Lady makin hari makin kuat, makin happy. Mungkin udah terlalu lama ininya masa-masa ups and down-nya, mungkin ya sekarang udah lebih ini ya. Jadi kalaupun ngobrol-ngobrol, telepon atau ada arahan apa dari Bu Lady ya lebih tenang. Ya, tak terhitung berapa banyak netizen yang mendesak Lady agar memaafkan dan mau rujuk dengan ayah dari anak-anaknya. Bahkan banyak pula netizen yang menyentil Lady dengan berkata, Tuhan saja memaafkan, mengapa Lady tidak mau memaafkan ayah dari ketiga anaknya? Demi masa depan anak-anaknya, tidakkah Lady tergerak untuk menyobek lembaran kelabu dan membuka lembaran baru dengan Randy? Untuk sekarang, saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena itu fokus saya sekarang. Kalau menurut kita sih mending cerai aja. Dimaafkan, tapi untuk sebagai mereka co-parenting aja kali ya dimaafkannya gitu. Tapi kalau cerai sih menurut saya tetap cerai, karena ya itu udah sifat ya, kalau kata orang sekali udah pernah selingkuh pasti akan mengulang lagi. Lady deserve better sih ya, soalnya Randy kan juga bukan sekali dua kali ya udah dimaafin juga sama Lady, tapi dia tetap melakukan hal tersebut. Jadi lebih baik cerai aja sih. Kalau kata aku sih memaafkan ya, karena Sanas kan juga udah punya anak. Kalau kata aku sih memaafkan, terus kayak ya cerai sih bukan opsi terbaik sih kalau menurut aku. Kita balikin lagi aja deh ke artisnya mau gimana. Kadung menyatakan ingin menggugat cerai Randy, bahkan sudah menandatangani surat kuasa untuk pengacaranya. Bisa jadi Lady gengsi menjilat ludahnya sendiri. Jika 6 hari lalu saat tampil di podcast terakhirnya, Lady masih kekeh ingin menggugat cerai Randy. Bagaimana sekarang? Yang pasti di akun TikToknya, Lady mengupload video teranyar yang memperlihatkan Randy tengah menggendong anak bungsu mereka yang masih bayi. Dalam video kolase kebersamaan Randy dengan si kecil, Lady membubuhkan caption yang menegaskan betapa berartinya anak-anak bagi Randy. Mungkinkah video yang diupload Lady itu menandakan Lady sudah berdamai dan tinggal seatap lagi dengan Randy? Dalam wawancara terakhir, Lady memang mengaku masih mencintai Randy. Bagi seorang istri yang setia, memang tidak mudah melupakan cinta pada suaminya. Di sisi lain, entah untuk pencitraan atau memang tulus dari hati, Randy mengaku tak bisa berpisah dari Lady karena Lady telah berjasa besar dalam hidupnya. Randy yang selama 27 tahun tak pernah melihat wujud ayah kandungnya bisa bertemu dengan ayahnya yang berkewarganegaraan Norwegia berkat perjuangan Lady. Saat Randy syuting, diam-diam Lady melacak keberadaan ayah Randy. Bisa dibilang,
Lady melakukan hal berani yang tak bisa dilakukan Randy sejak dulu, yaitu menentang perintah ibunya untuk tidak mencari ayahnya. Dalam kesendirian pun Randy berpikir cinta sesaatnya dengan wanita lain harus diakhiri. Nah, dari kecil gue gak pernah, gue cuma tahu bokap gue gak ada. Gimana saya tunggu tanpa bokap? Harus bohong tiap hari sama orang. Iya, bohong terus ya. Lu bohongnya dulu bilang bokap lu apa? Kerja di luar negeri, belum pulang. Bokap gue di Australia, padahal bokap gue di Norway. Padahal sebenarnya bokap lu ya ibarat secara kasarnya pergi aja ninggalin lu gitu. Iya. Gak pernah ngubungin lu atau nyari lu gitu. Pernah. SMP. Itu juga hasil gue ngegeretak lemari mama. Oh iya. Karena di raport gue namanya bokap gak sesuai sama nama aslinya. Nama lu dulu siapa sih? Siapa? Sebelum nama lu sekarang Randy Kejarnet. Bacanya Kejarnet apa Jarnet sih? Kernet. Kernet, oke. Sebelum Randy Kernet, nama lu dulu siapa? Himawan Sumantri. Terus? Iya udah, akhirnya gue dapetin namanya. Gue ngetik di Facebook, akhirnya gue dapet. Akhirnya gue bilang, gue anak lu. Jadi ternyata selama ini bokap gue tuh pengen hubungin gue, cuma di cut sama nyokap. Setiap surat dulu kan masih kirim surat, mungkin dibuang. Nah itu kan urusan pribadi mereka. Urusan pribadi mereka. Akhirnya si Lady yang mempertemukan lu sama bokap lu. Iya, abis gue nikah umur 26, 27, Lady coba cari di Twitter, coba apa, dia sekedar iseng-iseng dong awalnya nanya. Gue gak nyangka dia bisa tiba-tiba nemuin, kontekan. Ketemu fisik gak? Ketemu. Akhirnya? Tahun itu, sama. Gak berapa bulan dari itu, bokap gue datang ke sini. Dan itu menjadi momen ini ya, momen yang cukup melekat dan membuat lu ngerasa Lady ini sayang banget sama lu. Iya, gue nggak pernah nyangka itu dia lakuin itu. Emang menurut lu dia ngelakuin itu apa sih poinnya? Yang gue yakin mungkin ya, gue takut gue salah. Dia ngerasa gue penting. Dia ngerasa lu penting karena buat gue, dia tahu kok betapa pentingnya ini sosok bokap buat gue. Tapi dia harus cari, ya dapat nggak dapat, coba deh. Dan akhirnya dapat. Nih, sayang itu dia sama lu ya. Bersama Inara Rusli, Inga Anugrah, dan Hanum Mega, Lady sempat diprediksi bakal menjadi janda tahun ini. Namun prediksi manusia seringkali berbeda dengan takdir yang diinginkan Tuhan. Bulan Juni udah ada konsultasi by phone. Habis itu kita jelasin konsultasi hukumnya tentang apa, yaitu tentang anak, terus bagaimana nanti kalau berpisah bagaimana, ya hanya sebatas itu sih. Bukan ke arah jangan sampai berpisah sih, kita kasih gambaran kalau tidak berpisah seperti ini flow-nya, kalau berpisah seperti ini, kalau nanti di Undang-Undang Perlindungan Anak seperti ini gitu, kewajiban orang tua apa aja nanti setelah anaknya lewat umur masa ini gitu. Itu sih lebih ke sana sih, jadi bukan menahan ataupun menyuruh gitu, nggak, kasih gambaran aja ya, menunggu Bu Lady aja untuk kasih keputusan untuk kita mengajukan gugatan atau bagaimana. Secara sekarang sih surat kuasa udah kita handle, sudah selesai, terus persiapan nanti udah selesai sih. Berbeda dengan Lady Nayoan, selebgram dan beauty vlogger Hanum Mega sudah fix menggugat cerai suaminya Ahmad Herlambang alias Bambang. Seperti apa drama panas saat Hanum mendamprat kediaman wanita selingkuhan suaminya? Benarkah Hanum tidak jadi melaporkan Bambang dan Tama Tazia atas dugaan perzinahan karena mendapat intimidasi dari oknum tak dikenal?